Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kali ini kita awali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Tuhan Yesus Kristus, dengan pengajaranmu di bukit, Engkau mendorong para murid-Mu untuk hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya. Mereka Kau dorong untuk menyerahkan diri kepada penyelenggaraan Tuhan, dan di saat yang sama mereka harus menjadi orang yang baik bagi sesamanya. Ingatkanlah kami untuk berlaku serupa, agar hidup kami pun menjadi berkat bagi sesama dan sarana untuk memuliakan Bapa Surgawi. Engkau yang hidup dan bertakhta bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, dengan rendah hati dan tulus, Kristus menunjukkan pengajarannya yang membawa semangat pembaharuan. Ia mengambil hukum-hukum lama dan menganalisisnya, kemudian memberikan pesan-pesan moral yang melangkah melewati upaya sekedar memenuhi aturan, menjadi sebuah kebajikan iman yang diterapkan dengan sukarela. Di tengah umat Israel yang hidupnya berpedoman pada hukum-hukum Taurat yang telah mentradisi selama berabad-abad, selalu ada bahaya orang menguasai hukum dengan sangat seksama, tetapi gagal di dalam implementasinya yang membawa belas kasihan. Bahkan dalam banyak kesempatan, hukum telah dimanfaatkan untuk menindas sesama, sehingga orang-orang justru tidak mengalami pesan cinta Tuhan, melainkan kejahatan-kejahatan para penguasa yang mengungkung mereka dari hidup sebagai manusia bermartabat. Di masa depan, para murid yang kini berhimpun di seputar Yesus akan memegang posisi-posisi kunci di dalam jemaat perdana. Mereka akan menjadi pengajar, mereka akan menjadi penolong, mereka akan menjadi penasehat umat beriman dalam menghayati kerohanian mereka berdasarkan pewartaan Kristus. Kristus tidak menghendaki mentalitas menggunakan hukum untuk menindas menjadi kebiasaan bagi para murid. Maka ia menegaskan pengajaran yang penuh makna ini, agar para murid tidak memiliki mentalitas menghakimi sesama, melainkan berlaku adil, berbelas kasih, dan menganalisis segala peristiwa dengan kepala dingin dan terutama dengan hati yang tulus, sehingga keputusan-keputusan yang diambil sungguh bersumber pada hati nurani yang bersih dan tidak berakar pada kecemburuan dan keinginan untuk membalas dendam. Kristus mengingatkan bahwa ada hakim lain yang akan melakukan pengamatan sepanjang waktu, yakni Bapa Surgawi.
Karena toh di akhir zaman, sebelum menghadap Bapa Surgawi, setiap pribadi akan dihakimi menurut ukurannya sendiri-sendiri. Maka orang yang melakukan kebajikan di masa hidupnya akan diukur menurut standar kebajikan. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan di muka bumi akan diukur menurut standar kejahatannya. Mempersiapkan orang-orang untuk mencapai penghakiman akhir zaman tersebut, Yesus mendorong pembentukan tradisi hidup konkret yang dapat diterapkan dalam hidup hari ini. Maka Yesus mengingatkan para murid untuk berlaku jujur, berlaku bijaksana, membaharui diri terlebih dahulu sebelum menolong orang untuk membaharui diri, dan mengoreksi sesama manusia sesudah ia sendiri mengoreksi dirinya sendiri. Prinsip mendidik diri sebelum mendidik sesama seperti ini menuntun kerendahan hati yang luar biasa. Karena hanya orang-orang yang mengakui kelemahan diri yang akan dengan tulus melihat kelemahan sesama bukan sebagai sebuah faktor negatif, melainkan sebuah peluang untuk melakukan kebajikan yang diwajibkan Tuhan. Mentalitas menghakimi sesama dengan seharusnya tidak melekat dalam diri kita. Sebagai orang-orang yang senantiasa berdoa di depan Sakramen Maha Kudus, kita hendak mengambil pelajaran ini sebagai bahan permenungan kita, bagaimana membentuk mentalitas yang tepat di hadapan Tuhan dan sesama dalam penghayatan iman. Iman kita selalu penuh dengan kewajiban untuk melakukan yang baik kepada sesama. Tentu kita berharap bahwa sesama pun akan melakukan kebajikan serupa untuk meneguhkan kita. Namun keinginan untuk memberi agar bisa memperoleh hendaknya tidak menjadi prinsip baku di dalam bertingkah laku. Sebaliknya, kita mengupayakan kebaikan kepada sesama sebagai wujud cinta kita tanpa harus berpikir bahwa orang harus melakukan kebajikan serupa. Kebaikan bukanlah sebuah investasi untuk meraih keuntungan di masa depan, melainkan sebuah bentuk penanaman benih rahmat Tuhan yang bermanfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, melainkan juga bagi sesama manusia. Dan untuk melakukan kebaikan tanpa pamrih, kita harus membunuh kecenderungan menghakimi yang dapat memerangkap kita ke dalam kejahatan. Semoga doa-doa kita di depan Sakramen Maha Kudus akan terus menginspirasi kita untuk membaharui diri, sehingga bebas dari kecenderungan menghakimi sesama tanpa membaharui diri kita terlebih dahulu. Kiranya Kristus mendorong kita untuk selalu bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau tidak menghakimi perempuan yang berzina yang dihadapkan kepadamu, melainkan mendorongnya untuk membaharui diri dan tidak berdosa lagi. Doronglah kami juga untuk berusaha membaharui diri tanpa keinginan untuk menghakimi sesama dan meninggikan diri kami sendiri. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang penuh semangat kerendahan hati, agar menjadi suri tauladan bagi sesama kami. Semoga hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.